semangat. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di tempat duduk siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa ya yang tidak masuk? Farhan Ibu. Farhan sama Dedi Ibu gak masuk. Oh iya. Oke, nanti yang tidak masuk akan saya rekap sendiri ya. Oke, sebelum kita pembelajaran pada hari ini, kita diskusi dulu nih. Kalian inget nggak kelas 4 kemarin itu sudah belajar mengenai tentang perubahan energi apa saja? Ada energi panas, ada energi kinestetik, potensial, ada energi cahaya, energi bunyi, dan masih banyak lagi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan lebih berfokus pada perubahan satu energi, yaitu energi cahaya. Nah, kalian tahu nggak sih energi cahaya terbesar di semesta ini itu apa? Matahari. Matahari, benar. Nah, kalau bulannya muncul pada malam hari ini termasuk sumber energi bukan? Iya, masuk. Iya. Iya, tidak? Enggak tahu. Yang tidak siapa yang tidak? Tidak. Yang iya, yang iya. Yang iya, oke. Oke, jawabannya adalah ternyata bulan itu bukan sumber energi alami. Karena apa? Karena bulan itu tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, tetapi dipantulkan dari matahari. Salah satu energi cahaya terbesar di alam semesta ini yang memantulkan ke bulan lalu memantulkan lagi ke bumi. Ibaratnya bulan itu seperti cermin besar yang memantulkan cahaya matahari pada malam hari. Oh, baru tahu. Oke. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan belajar beberapa sifat-sifat cahaya dengan tujuan bisa menjelaskan sumber cahaya, menyebutkan sifat-sifat cahaya, dan mengamati pembuktian dari beberapa sifat cahaya tadi. Jadi, cahaya itu apa sih bisa dibaca? Cahaya oleh mata. Melihat benda di sekitar. Cahaya berasal dari sumber cahaya yang bergerak dalam garis lurus. Oke, gelombang elektromagnetik ini sebenarnya tidak semua itu bisa dilihat oleh mata. Misalnya apa? Gelombang radio bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Gelombang wifi, internet bisa nggak? Tidak. Sinyal suara bisa nggak? Tidak, bisanya didengar, iya kan? Nah, sedangkan kalau gelombang elektromagnetik dari cahaya ini bisa dilihat oleh mata kita karena saling memantulkan cahaya. Nah, selanjutnya sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda-benda yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Benda yang bisa menghasilkan cahaya sendiri itu disebut sumber cahaya, sedangkan benda yang tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri disebut benda gelap. Tahu benda gelap? Tidak bercahaya. Tidak bercahaya. Bukan warnanya hitam ya. Bukan warnanya hitam, tapi bendanya itu tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Misalnya kalau ini sumber cahaya, ini apa ini? Ini cumi, sotong. Ya, ini kalau di malam hari, makanya nelayan itu selalu pergi ke laut pada malam hari untuk mencari ini sotong, cumi-cumi gitu, karena dia itu suka cahaya dan ikan-ikan yang lain juga suka cahaya dan akhirnya bisa menangkap cahaya itu. Menangkap sotong itu. Lalu di sini ada jamur. Jadi beberapa jenis jamur itu bisa mengeluarkan cahaya sendiri secara alamiah. Sedangkan di sini ada sumber cahaya, ya, lampu sebagai sumber cahaya yang non alami.
Oke, di sini contoh dari benda yang bercahaya atau memancarkan sinarnya sendiri. Seperti matahari, ini adalah sumber cahaya alami. Sedangkan benda gelap atau benda yang tidak bercahaya, itu hanya bisa terlihat jika ada cahaya mengenainya seperti buku, pohon, tas, pensil, ballpoint, dan lain sebagainya. Kita masuk pada sifat cahaya yang pertama. Jadi sifat cahaya yang pertama di sini adalah merambat lurus. Bisa dibaca? Cahaya selalu merambat dalam garis lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan tabung atau silat sempit yang memperlihatkan cahaya hanya terlihat di jalur lurus. Betul banget. Jadi gelombang cahaya yang pertama itu berdasarkan sifatnya adalah merambat lurus. Jadi cahaya, misalnya kita memegang senter ya teman-teman, lalu kita nyalakan senternya, itu pasti langsung lurus gitu cahayanya. Tidak mungkin tiba-tiba belok meleyot gitu, nggak bisa. Karena cahaya itu sifatnya adalah merambat lurus. Kemudian sifat yang kedua, dibaca lagi yang keras. Cahaya yang dibangkitkan saat mengenai suatu benda. Pada cahaya sudut sinar datar sama dengan sudut sinar pantul. Namun pada permukaan kasar atau tidak rata, sudut-sudut ini memiliki perbedaan. Betul banget. Jadi cahaya itu bisa dipantulkan ke segala arah. Pada permukaan benda yang rata, misalnya cermin yang rata atau mungkin meja, handphone, dan lain sebagainya, itu arah pantulannya itu juga rata, lurus, tidak menyebar kemana-mana. Sedangkan kalau di benda yang permukaannya tidak rata, seperti misalnya kertas yang dikucel-kucel gitu, itu pasti bisa dipantulkan apabila ada cahaya, tapi pantulannya itu tidak merata, tidak lurus-lurus begitu. Sebenarnya benda yang berwarna hitam atau mungkin warna gelap atau mungkin segala benda itu juga bisa memantulkan cahaya. Kalau nggak bisa, mata kita tidak mungkin bisa melihat benda tersebut. Misalnya kalau mati lampu, kalian bisa melihat enggak malam hari? Nggak bisa sama sekali kan? Karena tidak ada sumber cahaya yang membantu mata kita untuk melihat benda-benda di. Jadi bukan cuma cermin atau kaca saja yang bisa memantulkan cahaya, benda-benda lain juga bisa memantulkan cahaya. Dan itu bisa dibuktikan dengan kita bisa melihat segala benda di sekitar kita waktu ada cahaya. Selanjutnya, sifat cahaya berikutnya adalah dapat menembus benda. Bisa dibaca? Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca dan plastik transparan. Benda ini disebut benda tembus cahaya. Benda bening atau transparan, benda buram atau translucent, dan benda gelap atau opak. Nah, ini ada berkaitan dengan sifat cahaya yang pertama tadi ya, merambat lurus. Jadi cahaya yang merambat lurus tadi yang mengenai sekitaran benda-benda sekitar itu akan menembus beberapa benda. Misalnya kalau untuk benda bening itu cahayanya bisa menembus dan bisa dilihat dari baliknya lagi. Sedangkan untuk benda buram atau namanya itu translucent, itu cahayanya tidak bisa menembus terlalu jelas, tetapi masih bisa terlihat secara samar-samar. Sedangkan benda gelap total atau benda gelap ini tidak bisa menembuskan cahaya, jadi dia akan berhenti di benda tersebut dan kemungkinan bisa menghasilkan yang namanya bayangan. Selanjutnya, sifat cahaya dapat dibiaskan. Dibaca lagi. Cahaya bisa berubah arah ketika melewati dua zat yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Jadi cahaya, beberapa sifat cahaya yang salah satunya dibiaskan ini, ketika melewati arah rambat yang berbeda atau medium perantara yang berbeda, dia akan menciptakan seperti ilusi optik gitu ya di mata kita. Misalnya contohnya di sini, ini sebenarnya gagangnya itu lurus, nggak terlalu belok banget. Tapi di sini tuh malah kelihatan besar, sedangkan di sini tuh malah kelihatan kecil. Nah, itu adalah proses yang namanya sifat cahaya yang bisa dibiaskan. Yang terakhir ini ada cahaya dapat diuraikan. Bisa dibaca lagi anak-anak?
Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Benar banget. Jadi pelangi itu ternyata memiliki dua sifat dari cahaya itu sendiri, yaitu membiaskan dan juga menguraikan dari cahaya matahari. Selanjutnya adalah sifat yang terakhir, membentuk bayangan. Dibaca lagi. Ketika cahaya mengenai suatu benda dan dapat tembus cahaya, maka cahaya terhalang dan tidak bisa meneruskan rambatannya di belakang benda tersebut. Akibatnya, daerah di belakang benda menjadi gelap. Nah, benda yang belakang menjadi gelap ini namanya apa? Bayangan. Betul banget. Jadi ini ada terusan dari sifat yang menembus benda bening tadi ya. Untuk benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya itu akan menghasilkan sebuah bayangan di baliknya. Misal kalau cahayanya dari atas, bayangannya itu pendek. Sedangkan kalau dari samping itu kemungkinan bayangan yang dihasilkan itu juga lebih memanjang. Begitu. Selanjutnya adalah manfaat dari penggunaan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah cermin yang biasa kita gunakan buat dandan setiap hari, itu juga bagian dari pemantulan cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa ngelihat cermin. Ini bisa kan? Cerminnya gede ya. Ini bisa ngaca karena ada cahaya. Coba kalau ini pas malam gelap ya, gelap terus lampunya dimatikan, kalian nggak bisa ngaca gitu. Kemudian ada kaca pembesar yang gunanya untuk melihat benda-benda kecil. Itu kan juga membutuhkan cahaya agar bisa melihat objek yang mau kita amati. Ada periskop dan kapal selam. Kesimpulannya adalah cahaya memiliki sifat-sifat penting seperti merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bending, membuat bayangan dan lain sebagainya. Memahami sifat cahaya membantu kita dalam banyak hal di setiap hari. Nah, untuk bisa memahami lebih dalam terkait dengan sifat-sifat cahaya, Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja untuk kalian. Saya bagikan satu-satu. Oke, lembar pertama ini diisi nama kalian ya. Lembar kedua ini adalah instruksi yang akan kalian dapatkan. Lalu lembar ketiga ini adalah hipotesis atau prediksi yang akan kita buktikan. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana untuk membuktikan dari keenam sifat-sifat cahaya tadi. Tadi kan ada seperti cahaya membentuk bayangan, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dibantulkan, merambat lurus dan sebagainya. Itu ditarik garis lurus berdasarkan prediksi yang sudah kita pahami pada pembelajaran hari ini. Tinggal ditarik garis lurus. Lalu setelah selesai bisa dikumpulkan dan mengambil stick ini. Stick ini adalah penempatan kalian untuk ke satu praktikum. Jadi satu orang nanti akan melakukan satu praktikum aja, lalu mengamati proses dari sifat-sifat cahaya tadi berdasarkan instruksi yang sudah disediakan, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, silakan dikerjakan. Kumpul. Sini ya. Taruh ke depan, kumpul jadi satu.
4. Oke. Ini pos 1, pos 2, pos 3. Handphonenya dibawa ya anak-anak, nanti kan perlu cahaya senter. Baik, hari ini kita akan melakukan praktikum. Jadi Ibu terangin lagi. Ini adalah kartu instruksinya ya. Itu dibaca, dibuka, dibaca, lalu kalian akan melakukan praktikum berdasarkan instruksi yang sudah ada pada kertas ini. Lalu kalian akan menuliskan jawabannya pada lembar yang sudah disediakan di meja ini. Ada 4 nomor yang harus dikerjakan ya, dikerjakan secara sebisanya aja berdasarkan pengamatan adik-adik. Oke, ini cahaya senternya. Kalau di sini lihat terus nggak? Ini dia sampai menembus sini nggak? Bolong kan? Itu menembus. Skala ini waktu dia ke zigzag Tidak menembus. dia menembus. Oke. Oke, karena ini kan udah ada instruksinya ya, Dek. Ada 3 benda di sini, 1, 2, dan 3. Yang pertama apa? Nyalakan senter. Pakai yang ini aja ya. Itu. Arahkan sinar senter pada permukaan benda yang di atas meja. Misalnya, ini kita yang pertama itu pakai cermin yang datar. Mantul nggak? Iya, Ibu. Mantul. Oke. Terus ini kalau cerminnya pecah. Lihat. Cerminnya pecah, ini masih memantul tidak? Mantul, Ibu. Tapi tidak rata seperti yang Rata seperti yang pertama. Kalau cerminnya burem. Untuk cermin yang ini, dia tidak bisa memantul, tetapi pantulannya itu seperti baur gitu ya, masih Iya, ada Ibu. dikit gitu. Iya. Oke, bisa ditulis. Oh, udah tahu aku, Ibu, sekarang. Oh, udah. Udah, Ibu. Bisa ini dapat apa ini? Rangkaian cahaya dapat uraikan. Ya apa itu? Yang pos 3. Yang pos 3, jadi itu nanti bisa ini tuh cahayanya menembus atau Berarti sifatnya sifat cahaya yang apa? merambat lurus. Pintar. Oke. Pos 4 dapat apa, Nak? Dapat pensil, Ibu, sama gelas, sama air ini boleh diminum. Enggak boleh gak? Itu pakai air keren, Dok. Udah diminum. Berarti itu sifat cahaya yang apa? Dapat dibiaskan. Pintar. Dapat apa? Oke, sebentar. Ini dapat Mika bening. sama Ini bukunya. Mika buram, Mika bening, dan buku. Sentarin. tahu cahayanya bisa tembus atau Betul. Berarti sifat cahaya yang mana ini? menembus benda bening. Kalau ada Hima dapat yang pos 6. Ini tentang sifat cahaya apa? Cahaya membentuk bayangan, Ibu. Oke. Tadi praktikumnya gimana? Jadi Di ini center. bolanya di center, Dari atas. dari dekat, Diukur. sama dari jauh. Terus jarak-jarak tadi diukur seperti itu, Ibu. Pinter. Berarti cahaya dapat membentuk. Bayangan. Pinter banget.
siapa yang mau maju dan ini adik Desinta dulu. Bisa maju dan menjelaskan hasil dari eksperimennya tadi. Perkenalkan, nama saya Desinta, saya biasa dipanggil Gusi. Jadi tadi saya melakukan kegiatan di pos 5, yaitu di pos 5 ini dijelaskan tadi. Iya, dijelaskan. Di pos 5 itu disediakan 3 barang, yaitu ada mika bening, kemudian mika Buram. yang agak buram, terus ada buku. Nah, kemudian dari hasil pekerjaan saya yang pertama, hipotesis yang sesuai pada kegiatan yang saya lakukan tadi yaitu cahaya dari senter dapat menembus benda bening, sebagian benda buram dan tidak dapat menembus benda gelap seperti buku. Jadi hipotesisnya itu terbukti benar. Kemudian kegiatannya tadi saya menyalakan senter lalu mengarahkan ke 3 benda tadi, yaitu mika bening, mika buram dan buku. Kemudian saya mengamati apakah cahaya dapat menembus benda tersebut dan bagaimana bentuk cahaya yang terlihat dari belakang benda yang dikasih senter. Jadi dari hasil tadi saya menemukan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, jadi kesimpulannya cahaya dapat menembus benda bening, kemudian sebagai menembus benda yang warna yang buram, dan dia tidak bisa menembus benda yang gelap kayak itu aja. Oke, upload dia plusnya dong. Keren, berarti ini tadi tentang menembus benda bening. Iya. Ini sebagai stiker. Yeay, dapat stiker dari ibu. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya sama-sama. Selanjutnya oke, Bila dulu boleh maju. Bila dapat pos berapa? Oke, boleh. Sip. Boleh. Oke, dapat pos berapa? Dapat pos 4. Oke, pos 4 tadi ngapain? Di pos 4 itu tentang pembiasan cahaya. Nah, tadi kan di sana ada gelas, ada ini pensil, terus ada juga lembar LKPD sama kertas perintahnya. Nah, terus di sini saya melakukan eksperimen tentang pembiasan cahaya. Ini pensilnya dimasukkan ke air, dimasukkan ke gelas yang berisi air. Nah, hipotesisnya itu pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat bengkok jika dilihat dari samping. Nah, dan benar, ini dilihat dari samping itu kelihatan bengkok, terus kelihatan kayak besar banget ngembang tuh lihat. Betul. Nah, Ini namanya peristiwa apa? ini namanya peristiwa pembiasan cahaya. Pinter. Jadi kesimpulannya, setelah pensil dicelupkan ke air, pensil terlihat bengkok seperti patah dan terlihat lebih besar juga. Jadi hipotesisnya terbukti benar. Oke, beri aplaus dulu dong. Oke. Ini dapat stiker. Terima kasih. Oke, ini. Taruh depan aja. Oke, ini pekerjaannya. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan? Saya. Iya. Oke, Nuni bisa maju. Nuni tadi di pos berapa, Adik Nuni? Di pos 3. Asik. Oke, dipresentasikan di pos 3 Jadi tadi di pos 3 ngapain? ini tadi ada 2 rintangan. Yang pertama ada rintangan yang berlubang sama rintangan yang zigzag. Jadi hipotesisnya itu cahaya senter hanya bisa melewati lubang yang lurus. Jika ada belokan itu maka cahayanya itu tidak bisa merambat lurus. Dan itu terbukti benar Ibu, karena tadi saya itu mencoba menyalakan senter, terus mengarahkan pada 2 rintangan tersebut. Ada yang berlubang sama ada yang zigzag. Terus lalu saya mengamati apakah cahaya itu bisa menembus atau tidak. Iya. Hasilnya? Cahaya itu
bisa menembus rintangan yang berlobang. Yang zigzag itu dia tidak bisa, Ibu. Jadi tadi mengenai sifat cahaya yang mana? Cahaya bisa merambat lurus. Pinter. Kesimpulannya? Kesimpulannya cahaya senter itu dapat menembus rintangan yang memiliki tiga lubang yang sejajar, tetapi tidak bisa menembus rintangan zigzag karena cahaya tidak bisa dibelokkan. Oke, pinter banget. Beri applause buat Ade Nuni. Oke, terima kasih. Ini tukar dulu pakai stiker. Ya, silakan duduk ke tempatnya ya. Satu lagi. Oke, boleh. Tadi kan nggak masuk, salahnya sendiri nggak masuk ya. Terima kasih, Bu. Nanti dapat lagi ya. Ya, oke selanjutnya. Oke, Ade Abita. Oke, selanjutnya ada Ade Abita yang ingin mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Jadi aku di pos 1 Ibu di situ. Nah, tadi itu ada cermin yang hancur, yang rusak, kemudian ada kayak plastik buram itu, terus kemudian ada cermin yang rata dan ada senternya. Nah, jadi hipotesisnya itu cahaya senter itu dapat memantul jika mengenai cermin yang rata dan dapat memantul juga dengan cermin yang enggak yang pecah tapi kayak samar-samar gitu, Ibu. Iya. Terus kemudian yang terakhir itu plastik buram itu dapat memantul tapi tidak sempurna. Kemudian jawabannya mengenai sifat cahaya apa di pos 1 itu cahaya yang dapat dipantulkan, dan kesimpulannya cahaya ini dapat dipantulkan oleh semua benda, bukan hanya cermin yang rusak, namun pantulan dari cermin yang rata itu sangat jelas dan teratur, sedangkan dari pantulan dari cermin yang pecah tadi dan plastik tidak rata itu belum sempurna. Oke, baik. Berarti ini tadi tentang sifat cahaya Dipantulkan. baik, bener banget. Beri applause buat Ade Abita. Oke, ini saya ambil, saya tuker ya pakai stiker. Terima kasih. Iya, silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya, oke, Zaskia dulu ya. Oke, Adik Zaskia tadi di pos berapa? Saya di pos 2, Ibu. Oke. Nah, jadi waktu saya mau melakukan percobaan itu, saya sudah membawa hipotesis yang sama seperti yang saya kerjakan tadi di sana. Nah, hipotesisnya itu jika cahaya senter diarahkan ke DVD bekas, hanya terlihat warna putih di DVD, tidak ada penguraian warna. Tapi setelah saya melakukan percobaan, ternyata itu salah, Ibu. Nah, kegiatan saya tadi itu, saya menyalakan senter dan mengarahkannya ke permukaan DVD yang polos yang ini. Oke. Nah, ketika DVD-nya saya gerakkan, ternyata muncul cahaya yang berwarna-warni di permukaan DVD-nya. Dan warnanya ini seperti pelangi. Nah, inilah yang membuktikan bahwa hipotesis awal saya tadi salah. Iya. Lalu sifat dari percobaan saya ini itu cahaya dapat diuraikan. Nah, kesimpulan dari percobaan saya itu cahaya dari senter dapat diuraikan menjadi berwarna-warni. Nah, DVD bekasnya ini mampu menguraikan cahaya dari senter tadi sehingga terlihat warna-warna seperti pelangi, seperti warnanya itu hijau, kuning, merah, dan biru dan lain-lain. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Betul banget. Beri applause buat Adik Zaskia. Oke, ininya saya ambil, saya tuker pakai stiker ya. Nih, silakan duduk ke tempatnya. Oke, yang terakhir ada Adik Hima. Silahkan mempresentasikan hasil eksperimennya. Oke, Adik Hima, tadi di pos berapa? Di pos 6, Ibu. Oke, bisa diceritakan? Saya dapat gini surat, isinya yaitu ada perintah, saya dapat penggaris dan bola kasti. Perintahnya mengarahkan senter ke bola kastinya. Dan yang terjadi ketika cahayanya semakin dekat, ketika senternya semakin dekat maka bayangan semakin besar, dan jika senternya semakin jauh maka bayangan juga akan semakin kecil, semakin panjang. Lalu
kegiatan yang saya lakukan yaitu mengarahkan senter ke bolanya, Ibu. Lalu bayangannya saya ukur seperti itu. Ternyata hasil yang didapat Di sini saya dapat cahaya membentuk bayangan, Ibu. Jadi terbukti kalau cahaya itu membentuk bayangan dan tidak bisa menembus bola kasti. betul banget. Kesimpulannya, cahaya dapat membentuk bayangan jika terkena benda yang gelap. Semakin dekat jarak senter ke bola, maka bayangan semakin besar, dan semakin jauh jarak senter, bayangan semakin kecil. Betul banget. Beri aplaus buat Ade Hima. Oke, ininya saya ambil. Aku tuker pakai ini ya, stiker. Oke, silakan duduk. Oke, pembelajaran kita hari ini tadi mengenai sebuah eksperimen dari beberapa sifat cahaya dan dibuktikan secara langsung dan menggunakan prediksi. Ada yang prediksinya salah, ada prediksinya benar. Tadi sifat cahaya itu ada berapa? 6. Ada yang bisa disebutkan satu persatu tadi dapat apa aja? Merambat lurus, cahaya dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan membentuk bayangan, dapat diuraikan. Jadi beberapa sifat-sifat cahaya tadi yang akan kita pelajari itu bukan kemungkinan, tapi akan selalu berguna di setiap waktu apabila kita memanfaatkannya dengan bijak dan benar. Oke, usai sudah pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih sudah hadir pada kelas hari ini. Mungkin nanti Ibu akan kasih tugas untuk pengayaan kalian. Nanti dikerjakan di rumah PR-nya. Dikumpulkan tidak ya. Dikumpulkan minggu depan, pertemuan berikutnya ya. Dan oke, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, silakan berkemas-kemas untuk pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali.